Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang audit pemasaran. Kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri, absen 6, lalu ada teman saya Lina Febrian, absen 15, dan Retnaning Ayudiah, absen 20. Yang pertama, audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis, untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan manfaat audit pemasaran, yakni tujuannya untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Manfaatnya yaitu, hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada dua tipe audit pemasaran, yaitu yang pertama fungsional atau vertikal, yakni audit yang dilakukan pada beberapa aktivitas saja dari departemen pemasaran. Yang kedua ada menyeluruh atau horizontal, yakni audit yang dilakukan untuk keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Untuk mendapatkan hasil audit yang memadai, audit harus dilaksanakan secara sistematis dan juga harus dilakukan secara periodik untuk mengantisipasi lebih awal berbagai permasalahan pemasaran yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, ruang lingkup audit mencakup 6 wilayah utama, yaitu yang pertama audit lingkungan pemasaran, yang kedua audit strategi pemasaran, yang ketiga audit organisasi pemasaran, yang keempat audit sistem pemasaran, yang kelima audit produktivitas pemasaran, dan yang keenam audit fungsi pemasaran. Kemudian proses manajemen pemasaran. Prosesnya yang pertama, menentukan konsumen sasaran meliputi 3 tahapan. Penetapan pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bauran pemasaran. Terdapat 4 variabel penting dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang ketiga, mengelola upaya pemasaran, yakni mencakup analisis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, dan pengendalian pemasaran. Audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri atas 2 kelompok, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro yakni kekuatan-kekuatan masyarakat di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Yang pertama perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, dan pesaing. Untuk lingkungan makro yakni mencakup lebih luas kekuatan-kekuatan masyarakat pada lingkungan mikro dalam mempengaruhi keputusan-keputusan strategi pemasaran. Antara lain lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Audit strategi pemasaran. Manajemen strategis yaitu sebagai sekumpulan keputusan dan tingkatan yang menghasilkan formulasi dan implementasi sebagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis terdiri atas 9 tugas penting berikut. Yang pertama, merumuskan misi perusahaan meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan, filosofi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kapabilitasnya. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan meliputi pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum. Yang keempat, menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling
dikendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikendaki. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. Yang ke-8, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. Yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi yang dipilih. Strategi disusun dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam hubungannya dengan persaingan. Perencanaan strategi merupakan proses untuk mengembangkan dan menjaga suatu kesesuaian strategi di antara tujuan dan kemampuan perusahaan dengan peluang pemasaran yang selalu berubah. Selanjutnya, audit sistem pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran dirancang untuk menghubungkan kebutuhan manajemen terhadap informasi berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan, kedua, cukup, tiga, kompeten, empat, efisien. Sumber-sumber informasi. Informasi pemasaran dapat dikembangkan dari tiga sumber utama, yaitu catatan internal perusahaan, intelijen pemasaran, riset pemasaran. Catatan internal perusahaan. Informasi data internal merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran. Tataran internal berupa laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Lalu, riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan pemasaran. Informasi ini bersumber dari luar perusahaan yang dapat diperoleh melalui internet. Praktik dalam intelijen pemasaran berupa: yang pertama, mencuri informasi dari para pelamar dan karyawan pesaing. Kedua, mendapatkan informasi dari orang-orang yang berurusan dengan pesaing. Tiga, mendapatkan informasi dari bahan-bahan terbitan dan dokumen publik. Empat, mendapatkan informasi dengan mengamati pesaing atau menganalisis bukti fisik. Lalu, pemanfaatan dan kebutuhan informasi pemasaran. Manajer pemasaran cara optimal memanfaatkan informasi yang merupakan hasil dari sistem informasi pemasaran dalam pengambilan keputusannya. Pemanfaatan informasi secara optimal dalam pengambilan keputusan berarti manajemen telah memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang dimiliki secara efektif dan efisien. Lalu, audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Konsep pemasaran tidak terbatas pada penjualan dan promosi saja. Pemasaran memegang fungsi yang sangat kompleks dan menyangkut secara keseluruhan kepentingan perusahaan. Untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal mampu mengordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran, yaitu fungsional, geografis, produk, dan pelanggan. Organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana yang andal dalam menata upaya pemasaran, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan tepat dalam pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis
dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan suatu bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran meliputi kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Selanjutnya ada kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau suatu kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan sebuah gagasan. 3 tingkatan produk meliputi, yang pertama, produk inti, yakni menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh suatu produk. Yang kedua ada produk aktual. Produk ini meliputi komponen, modal amilan, nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. Yang ketiga ada produk tambahan, yakni meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual. Selanjutnya ada keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama. Dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis yang sama atau berbeda dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang penelitian dengan rentang lini produk, merentangkan lini produk, mengisi lini produk, modernisasi lini produk, dan menetapkan tampilan lini produk. Selanjutnya ada keputusan bauran produk, yakni bauran produk merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi keluasan, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Selanjutnya ada tujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga. Di antaranya yang pertama, kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan, yaitu menetapkan harga yang rendah untuk mendongkrak volume penjualannya, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki. Selanjutnya ada memaksimalkan laba saat ini. Tujuan pemasaran ini menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Biasanya, perusahaan menganalisis permintaan dan biaya apa yang menimbulkan perbedaan harga. Kemudian, perusahaan memilih harga yang memaksimalkan labanya. Yang ketiga ada kepemimpinan pangsa pasar, yakni mengutamakan keunggulan di pasar baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan, sehingga menetapkan harga produk yang relatif tinggi sesuai dengan kualitas yang diberikan. Yang keempat ada tujuan lain, yakni harga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar. Menetapkan harga relatif sama dengan pesaing untuk menstabilkan pasar, harga ditetapkan untuk menjaga loyalitas reseller dan mencegah intervensi pemerintah, atau harga sewaktu-waktu diturunkan untuk menarik lebih banyak konsumen dalam mencari produk tersebut di retail-retail yang tersedia. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, yakni produk, harga, promosi, dan saluran distribusi, ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Jika harga menjadi landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu, yakni yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Lalu kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Jika produk merupakan landasan utamanya, maka keputusan tentang komponen baurannya yang lainnya, yakni produk, promosi, dan distribusi, akan sangat memengaruhi harga yang ditetapkan. Selanjutnya ada biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga yang mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Lalu faktor eksternal.
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi: yang pertama, sifat dan permintaan pasar; yang kedua, harga dan tawaran pesaing. Sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada dasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga strategi pemasaran tidak menjadi penting. Pasar persaingan monopolistik ditandai oleh banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada rentang harga tertentu. Penjualan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dengan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen. Pasar persaingan oligopoli ditandai sedikitnya penjual yang ada di pasar karena produsen sulit masuk pasar sehingga penjual sangat sensitif terhadap strategi pemasaran dan harga yang ditetapkan pesaing. Pada pasar monopoli murni, hanya ada satu penjual di pasar yang memiliki monopoli terhadap suatu jenis produk, baik monopoli pemerintah maupun monopoli oleh perusahaan swasta. Pada pasar ini, harga ditetapkan berdasarkan jenis monopoli yang diperoleh. Persepsi konsumen terhadap nilai dan harga merupakan pertimbangan yang penting dari perusahaan dalam menetapkan harga. Keputusan bauran pemasaran harus berorientasi kepada pembeli. Jika konsumen menganggap bahwa harga lebih besar dari nilai yang akan mereka dapatkan, maka konsumen tidak akan membeli produk tersebut. Demikian juga terjadi sebaliknya. Harga dan tawaran pesaing. Harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Gunanya perusahaan dapat meneliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produk perusahaan sebagai dasar dalam menentukan harga yang lebih tinggi dan menjelaskan manfaat kepada konsumen apa manfaat lebih yang bisa diperoleh. Pendekatan penetapan harga umum. Beberapa faktor harus diperhatikan dalam menetapkan harga antara lain: yang pertama, biaya produk; yang kedua, harga pesaing dan faktor eksternal atau internal lainnya; yang ketiga, persepsi konsumen terhadap nilai. Kemudian beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum digunakan perusahaan antara lain: yang pertama, penetapan harga biaya plus, yaitu penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produk. Yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok atau break even, yaitu penetapan harga untuk mencapai titik impas atau ulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Penetapan harga going rate, yaitu menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama bukan atas biaya produk atau permintaan perusahaan. Yang terakhir, penetapkan harga tender, yaitu menetapkan harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri, atau digunakan pada saat perusahaan ingin memenangkan suatu kontrak. Lalu, harga dan siklus hidup produk. Harga suatu produk disesuaikan dengan tahap-tahap pada siklus hidup produk tersebut. Pada tahap perkenalan, ada dua metode yang sering digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu: yang pertama, metode price skimming. Penetapan harga yang tinggi bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga diturunkan. Yang kedua, metode price penetration. Penetapan harga yang rendah untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Lalu, pada tahap pertumbuhan, penjualan meningkat dan biaya per unit menurun. Jika pada tahap perkenalan perusahaan menggunakan price skimming, pada saat ini perusahaan seharusnya melakukan penurunan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Sementara jika pada tahap perkenalan menggunakan price penetration, melakukan peningkatan harga sudah saatnya dilakukan, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan biaya promosi.
Pada tahap kedewasaan, perusahaan harus berusaha mencari pasar baru bagi produknya dan melakukan peningkatan produk untuk mempertahankan harga. Sementara pada tahap penurunan, perusahaan harus memotong harganya untuk menghabiskan persediaannya. Selanjutnya, saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Fungsi distribusi. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, informasi, kedua, promosi, 3, negosiasi, 4, pemesanan, 5, pembiayaan, 6, pengambilan risiko, 7, pemilihan fisik, 8, pembayaran, 9, hak milik. Selanjutnya, keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan, kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran, ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama, keempat, evaluasi alternatif saluran pemasaran. Selanjutnya, suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut. Yang pertama, pengiklanan, 2, pemasaran langsung, 3, promosi penjualan, 4, hubungan masyarakat dan publisitas, 5, penjualan personal. Selanjutnya, mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran, kedua, menentukan tujuan komunikasi, ketiga, merancang pesan, 4, memilih saluran komunikasi, kelima, mengalokasikan total anggaran promosi, keenam, memutuskan bauran promosi, ketujuh, mengukur hasil promosi, 8, mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.